Kita semua tahu bahwa kematian Kristus mengubah arah umat manusia. Berkat pengorbanan ini, siapapun yang bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepadanya sebagai juru selamat mereka, menerima pengampunan dan keselamatan kekal. Tetapi ada satu orang khususnya yang terpengaruh oleh kasih Yesus pada saat ia sekarat di kayu salib. Dan saya tidak berbicara tentang penjahat yang menerima janji bahwa ia akan bersama Tuhan di surga pada hari yang sama. Saya berbicara tentang perwira Romawi yang membantu kerajaannya menyalibkan anak Allah. Dalam video hari ini, saya akan menceritakan tentang perjumpaan orang ini dengan Kristus dan konsekuensi yang dialaminya sejak saat itu. Anda akan takjub. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran saya dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan, karena saya ingin membantu Anda memahami Alkitab setiap hari dengan cara yang sederhana dan mudah. Oke, sekarang mari kita mulai. Sebelum mempelajari apa yang terjadi pada perwira itu, penting untuk memahami seluruh konteks cerita. Saya juga ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada pria ini tidak tercatat dalam Alkitab, tetapi dalam manuskrip dari masa itu yang menceritakan kisah-kisah tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari kehidupan dan kematian Yesus. Dalam hierarki tentara Romawi, perwira Centurion adalah salah satu posisi tertinggi yang membutuhkan kepercayaan dan tanggung jawab besar. Itu adalah posisi yang banyak diinginkan tetapi hanya sedikit yang mencapainya. Posisi ini tidak hanya membutuhkan keberanian dan keterampilan militer, tetapi juga disiplin yang teguh dan loyalitas kepada kekaisaran. Perwira Centurion adalah komandan dari sebuah batalion yang terdiri dari sekitar 100 tentara, dan otoritasnya mutlak. Seorang prajurit yang bercita-cita menjadi perwira Centurion harus menunjukkan tidak hanya keberanian dalam pertempuran, tetapi juga keterampilan strategis dan kepemimpinan. Dia harus menjadi teladan bagi anak buahnya, menginspirasi setiap dari mereka untuk mengikuti perintahnya tanpa pertanyaan. Dengan demikian, disiplin dan ketaatan adalah nilai-nilai fundamental bagi seorang perwira Centurion, dan dia mengharapkan hal yang sama dari bawahannya. Selain itu, kecerdasannya harus di atas rata-rata, karena satu keputusan darinya dapat menentukan hasil perang. Dalam konteks kepemimpinan ini, perwira Romawi, Centurion, adalah bagian dari mesin militer yang sangat ketat yang menegakkan ketertiban di wilayah yang dikuasai Roma melalui kekerasan. Salah satu metode paling umum untuk menghukum mereka yang dianggap penjahat adalah melalui metode brutal seperti penyaliban. Tentu saja, perwira Romawi yang kita bicarakan pasti telah memerintahkan penyiksaan dan bahkan kematian puluhan atau ratusan orang. Selama episode terakhir pelayanan Yesus di bumi antara pengkhianatan Yudas, penangkapan, pengadilan, penghukuman, dan penyalibannya, tentara Romawi memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kitab suci mengenai penderitaan Kristus. Sementara Yesus menderita di kayu salib, para prajurit membagi pakaiannya dan mengundi jubahnya, memenuhi nubuat ayat 18 Mazmur 22. Dalam Mazmur ini, Allah memberikan serangkaian wahyu kepada Raja Daud yang akan terjadi pada hari ketika Mesias yang akan lahir dari keturunannya disalibkan. Segera setelah Yesus meminta Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menghukumnya, menghembuskan napas terakhirnya, dan menyerahkan rohnya ke tangan Allah, sesuatu yang supranatural terjadi. Alkitab mengatakan bahwa langit tertutup kegelapan yang begitu pekat sehingga menurut para ilmuwan yang mempelajari manuskrip pada masa itu, kegelapan itu mirip dengan kegelapan 10 wabah yang melanda Mesir, di mana kegelapan itu dapat dirasakan dengan tangan sendiri. Pada saat yang sama, Alkitab juga mengatakan bahwa gempa bumi mengguncang bumi, membelah batu-batu besar dan merobek tirai bait suci dari atas ke bawah. Tetapi peristiwa yang paling luar biasa belum terjadi. Dalam Matius 27, dikatakan bahwa beberapa kuburan terbuka karena gempa dan tubuh orang-orang pilihan Allah yang telah meninggal, dibangkitkan dan dibawa ke kota suci Yerusalem di mana mereka dilihat oleh banyak orang. Semua fenomena ini membawa keyakinan dalam hati perwira itu bahwa sesuatu yang ilahi dan supranatural sedang terjadi pada saat itu. Bahkan setelah menyaksikan dan berpartisipasi dalam ratusan eksekusi dengan kebrutalan dan kekejaman seperti itu, perwira itu merasa bingung dan mulai mempertanyakan keyakinan dan pendiriannya karena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang disaksikannya sore itu di Golgota. Kemudian, pada saat itu, perwira itu menatap tubuh Yesus di kayu salib dengan seksama dan mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sesungguhnya, orang ini adalah anak Allah. Kalimat ini tertulis dalam Markus 15 ayat 39. Dengan membuat pernyataan ini, perwira itu menunjukkan bahwa ia melihat di hadapannya Mesias yang telah dituduh oleh para pemimpin Yahudi sebagai penipu. Cahaya yang mengalir dari salib itu menyentuh jiwa orang itu, dan tentu saja ia mulai mengingat kembali saat-saat yang telah disaksikannya. Sebagai pemimpin pasukan yang bertanggung jawab atas eksekusi Yesus, sangat mungkin ia mengikuti setiap langkah sejak penangkapan Kristus. Jadi semua yang telah disaksikannya sekarang mulai masuk akal. Meskipun dipermalukan dan dicemooh, Yesus tetap tenang. Dalam menghadapi tuduhan palsu, penghinaan, dan kekerasan, reaksi tahanan bernama Kristus itu mengungkapkan bukan hanya ketidakbersalahannya, tetapi juga sifat ilahinya. Sejak saat ia dibawa ke hadapan imam besar dan Sanhedrin,
Yesus menghadapi serangkaian tuduhan palsu, tetapi ia tidak pernah marah atau mencoba membela diri. Kemudian, di hadapan Pilatus dan orang-orang Yahudi yang menuntut penyalibannya sebagai ganti kebebasan Barabus, Yesus menghadapi lebih banyak ketidakadilan dan penghinaan. Namun, ia tetap tenang. Kemudian ia dipukuli, dicambuk, dan menerima mahkota duri di kepalanya. Bahkan dengan kuasa untuk mengakhiri semua penderitaan itu hanya dengan satu kata, Yesus terus rendah hati, menaati kehendak Allah, mengetahui bahwa rencana Bapa sempurna dan sesuatu yang besar akan terjadi di sana. Pada akhir hidupnya, dalam tindakan terakhirnya, Yesus memandang ke langit dan berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Itu adalah demonstrasi kasih Yesus yang tanpa syarat kepada seluruh umat manusia. Dan perwira itu menyaksikan semua reaksi tersebut. Ia menyimpulkan bahwa ia berada di hadapan Juru Selamat dunia. Ia tidak hanya menyaksikan kematian seorang manusia, tetapi juga tanda-tanda yang melampaui pemahaman manusia. Dan karena itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Alkitab tidak memberikan catatan tentang kehidupan orang ini, dan juga tidak menyebutkan namanya. Namun beberapa manuskrip kuno yang berbicara tentang masa itu dan menceritakan kisah orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan dan kematian Yesus, menceritakan bahwa perwira itu meninggalkan karir militernya untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mempelajari Injil Yesus, dan kemudian untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang seperti dia, bukan orang Yahudi. Ia bahkan dianggap sebagai salah satu orang non-Yahudi pertama yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus dalam sejarah. Namun tentu saja, Kekaisaran Romawi tidak akan menyukai pengkhianatan salah satu perwira terbaiknya, dan Kaisar Tiberius Caesar akan memerintahkan agar ia diperlakukan oleh tentaranya sebagai pengkhianat, dan ia harus membayar mahal untuk itu. Setelah dikejar, perwira itu ditangkap dan menjalani interogasi yang kejam di mana ia menghadapi penyiksaan untuk melepaskan imannya kepada Kristus. Tetapi ia menolak. Jadi mereka bahkan lebih kejam kepadanya. Dan untuk membungkam suaranya agar ia tidak lagi memberitakan Injil, mereka akhirnya memotong lidahnya. Dan jika itu belum cukup, mereka juga mencungkil matanya. Tindakan-tindakan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menyakiti perwira itu, tetapi juga untuk menjadi contoh bagi orang Kristen lainnya jika mereka terus berbicara tentang kebangkitan Yesus dan menyatakan iman mereka kepadanya. Tetapi mereka yang berpikir bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap perwira itu akan membungkam orang-orang itu salah. Sebaliknya, bahkan lebih banyak orang yang percaya kepada Kristus, termasuk orang Romawi seperti mantan perwira kekaisaran itu. Dan begitulah sampai akhir hayatnya. Beberapa tradisi meyakini bahwa nama perwira Romawi ini adalah Longinus, yang diterjemahkan menjadi Longinus, yang dianggap sebagai santo dalam beberapa agama. Ingatlah, saudara-saudara, ini bukan keyakinan saya. Kami, umat Kristen Protestan, hanya menyembah Tuhan dan tidak mengadakan kebaktian untuk tokoh agama manapun, betapapun pentingnya mereka dalam sejarah Alkitab. Banyak orang Kristen juga mengklaim bahwa Longinus adalah perwira yang bertanggung jawab menusuk lambung Yesus dengan tombak, untuk memastikan bahwa dia benar-benar telah mati, dan bahwa air dan darah yang memencur dari tubuh Kristus memercik ke mata perwira Romawi itu, secara ajaib menyembuhkan masalah penglihapan yang diduga dideritanya. Namun, Alkitab tidak mengatakan bahwa perwira Romawi itulah yang menusuk tubuh Kristus, melainkan salah satu tentaranya. Selain itu, seperti halnya di pasukan keamanan negara manapun saat ini, seorang perwira tidak boleh memiliki cacat fisik, karena akan menyebabkan masalah besar baginya dan rekan-rekannya di saat pertempuran. Oleh karena itu, teori ini tidak benar. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada kita jalan kasih dan perubahan sejati. Dan kisah perwira Romawi mengajarkan kita bahwa siapapun dapat berubah setelah mengenal kasih Kristus, bahkan mereka yang tampaknya sudah putus asa. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hati yang sebegitu kerasnya, sehingga tidak dapat disentuh oleh kebaikan Allah. Amin. Bahkan saat bekerja di tentara Romawi di mana kehidupan sangat keras, kehadiran Yesus mengubah hati perwira Romawi itu. Contoh ini mengingatkan kita bahwa kita harus mendasarkan iman kita pada apa yang ada dalam Alkitab, dan kekuatan kebenaran ini untuk mengubah hidup kita. Kita semua dapat menerima transformasi dan pengampunan Allah, jika kita percaya dan menyerahkan diri kepada Putranya, Yesus. Amin.